Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai tujuan pendidikan Islam. Adapun kelompok kami yaitu saya sendiri Mawadatul Zahra, kemudian Septina Inayatul Fajri dan juga Nia Indriani. Adapun pokok bahasan yaitu yang pertama ada pengertian tujuan pendidikan Islam, kemudian fungsi tujuan pendidikan Islam, lalu komponen tujuan pendidikan Islam, dan juga prinsip dalam formulasi tujuan pendidikan Islam. Pokok bahasan pertama yaitu pengertian tujuan pendidikan Islam. Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tujuan ialah arah, haluan, atau yang dituju. Menurut Zakiyah Derajat, tujuan adalah suatu yang diharapkan tercapai setelah sesuatu usaha atau kegiatan selesai. Perumusan tujuan pendidikan Islam harus berorientasi pada hakikat pendidikan, misalnya tentang tujuan dan tugas hidup manusia. Manusia hidup bukan karena kebetulan dan sia-sia. Manusia diciptakan dengan membawa tujuan dan tugas hidup tertentu. Tujuan diciptakannya manusia hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugasnya berupa ibadah sebagai abd Allah dan tugas sebagai wakilnya di muka bumi, khalifah Allah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-An'am ayat 162. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi, Allah menciptakan manusia bukan semata-mata kebetulan, melainkan mempunyai tujuan, yakni taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian bekal di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, menurut Muhammad Atiyah El-Abrashi, ia menyimpulkan 5 tujuan umum bagi pendidikan Islam, yaitu yang pertama, untuk membantu pembentukan akhlak yang mulia, untuk persiapan untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, kemudian persiapan untuk mencari rezeki dan pemeliharaan segi-segi kemanfaatannya, kemudian menumbuhkan roh ilmiah atau scientific spirit pada memuaskan keinginan, artinya untuk mengetahui dan memungkinkan ia mengkaji ilmu bukan sekedar sebagai ilmu. Kemudian menyiapkan pelajar dari segi profesional. Kemudian, menurut Abdurrahman Sholeh Abdullah, tujuan umum pendidikan Islam adalah membentuk kepribadian sebagai khalifah Allah atau sekurang-kurangnya mempersiapkan ke jalannya mengacu kepada tujuan akhir manusia. Pertama khalifah adalah beriman kepada Allah dan tunduk patuh secara total kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Zarirat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi dapat dikatakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah guna membimbing, mengarahkan, dan mendidik seseorang untuk memahami dan mempelajari ajaran agama Islam agar memiliki kecerdasan, baik kecerdasan berpikir, emosional, dan spiritual untuk bekal hidup menuju kesuksesan dunia dan di akhirat kelak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu pembahasan mengenai fungsi tujuan pendidikan Islam. Fungsi pendidikan Islam sesungguhnya sangat berkaitan dengan fungsi ajaran Islam itu sendiri dalam rangka kehidupan baik individu maupun masyarakat. Dalam hal individu, pendidikan Islam berupaya menyadarkan manusia akan kedudukan dan fungsinya yang akan berperan sebagai khalifah Allah di permukaan bumi, menyadarkan manusia terhadap pencipta alam dan mendorongnya untuk beribadah kepadanya dan mewujudkan kesejahteraan di dunia sebagai sarana mencapai kebahagiaan hidup di akhirat nanti.
Selanjutnya yaitu tugas dan fungsi pendidikan. Menurut Hasan Langulung, pendidikan dapat dilihat dari segi pandangan individu dan segi pandangan masyarakat serta memandang pendidikan sebagai suatu transaksi, yaitu proses memberi dan mengambil antara manusia dan lingkungannya. Oleh karena itu, tugas dan fungsi pendidikan dapat dilihat pada 3 pendekatan. Yang pertama, pendidikan dipandang sebagai pengembangan potensi. Fungsi ini mencerminkan bahwa pendidikan sebagai pengembangan segenap potensi manusia dalam kehidupannya. Manusia mempunyai sejumlah potensi atau kemampuan, sedangkan pendidikan merupakan suatu proses untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki. Yang kedua, yaitu pendekatan pendidikan dipandang sebagai pewarisan budaya. Pendidikan sebagai pewarisan budaya merupakan upaya pewarisan nilai-nilai bagi kehidupan manusia sebagaimana dinyatakan bahwa tugas pendidikan Islam selanjutnya adalah mewariskan nilai-nilai budaya Islam. Peradaban dan budaya Islam bisa hilang apabila nilai-nilai, norma-norma, dan berbagai unsur yang lain dimiliki, berhenti dan tidak berfungsi dalam mewariskan nilai-nilai itu dari generasi ke generasi dalam kehidupan. Peradaban Islam bermula dari turunnya wahyu yang kemudian disosialisasikan kepada pengikutnya, sehingga diikuti dan diterapkan dalam kehidupan. Dari tradisi inilah terbentuk suatu kelompok manusia yang disebut ummah Islam yang terkait dengan akidah, syariah, dan akhlak Islam yang terkandung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang ketiga yaitu pendidikan dipandang sebagai interaksi antara potensi dan budaya. Fungsi pendidikan Islam bukan hanya dalam pengembangan potensi dalam upaya aktualisasi diri, juga merupakan pewarisan nilai-nilai kehidupan dan budaya terutama yang bersumber dari ajaran pokok Islam serta peradaban Islam dari generasi ke generasi, agar mereka dapat memahami, menghargai, dan menjadikannya sebagai pegangan dalam bersikap, dilestarikan dalam berbagai tindakan dan perbuatan dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu prinsip dalam formulasi tujuan pendidikan Islam. Terdapat 8 prinsip, yaitu yang pertama, prinsip universal, 2. Prinsip keseimbangan dan kesederhanaan, tawazun iktihadiyah. Yang ketiga yaitu prinsip kejelasan, tabayun. 4. Prinsip tak bertentangan. Yang kelima, prinsip realisme dan dapat dilaksanakan. 6. Prinsip perubahan yang diinginkan. Yang ketujuh, prinsip menjaga perbedaan-perbedaan individu. Yang terakhir yaitu prinsip dinamis dalam menerima perubahan dan perkembangan. Baik, untuk komponen-komponen tujuan pendidikan Islam. Tujuan akhir proses pendidikan merupakan kristalisasi nilai-nilai yang ingin diwujudkan dalam pribadi peserta didik. Tujuan akhir harus lengkap atau komprehensif, mencakup semua aspek, serta terintegrasi dalam pola kepribadian ideal yang bulat dan utuh. Hal tersebut menyebabkan pencapaian tujuan pendidikan tidak mudah, bahkan sangat kompleks dan mengandung risiko mental spiritual. Lebih-lebih lagi menyangkut internalisasi nilai-nilai Islami yang di dalamnya terdapat iman, Islam, dan ihsan, serta ilmu pengetahuan menjadi pilar-pilar utamanya. Nah, sebelum untuk mencapai tujuan akhir, tentu terdapat beberapa tujuan yang menjadi jenjang agar sampai pada tujuan akhir tersebut. Terdapat 2 tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus pendidikan Islam. Adapun tujuan umum yaitu tujuan yang akan dicapai dengan semua kegiatan pendidikan, baik dengan pengajaran atau dengan cara lain. Tujuan itu meliputi seluruh aspek kemanusiaan yang meliputi sikap, tingkah laku, penampilan, kebiasaan, dan pandangan. Menurut Al-Abrashi, beliau mengelompokkan tujuan umum pendidikan menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, membentuk akhlak mulia, kedua, mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan dunia dan akhirat, yang ketiga yaitu mempersiapkan peserta didik dalam dunia usaha atau mencari rezeki yang profesional, yang keempat yaitu menumbuhkan semangat ilmiah kepada peserta didik untuk selalu belajar mengkaji ilmu, dan yang terakhir yaitu mempersiapkan peserta didik yang profesional dalam bidang teknik.
Untuk selanjutnya yaitu tujuan khusus. Nah, tujuan khusus pendidikan Islam itu ialah perubahan yang diinginkan dari upaya pendidikan Islam yang memiliki keterkaitan dengan pembentukan manusia yang takwa dan penumbuhan semangat agama serta akhlak bagi setiap individu. Menurut Al-Ainani menjelaskan bahwasanya tujuan khusus pendidikan Islam yaitu ditetapkan berdasarkan keadaan tempat dengan mempertimbangkan keadaan geografis, ekonomi, dan lain-lain yang ada di tempat itu. Titik akhir dari tujuan pendidikan Islam yaitu ialah identik dengan tujuan hidup orang Islam itu sendiri, yaitu terbentuknya kepribadian utama atau pribadi muslim yang dapat hidup sejahtera, bahagia, dan selamat di dunia dan akhirat, mewujudkan nilai-nilai keislaman di dalam pembentukan manusia dan membentuk pribadi khalifah yang memiliki fitrah, rohani, dan jasmani, kemauan yang bebas akal agar dapat menempati kedudukan sebagai khalifah di muka bumi, serta beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping tujuan-tujuan tersebut, terdapat 8 macam tujuan khusus dalam pendidikan Islam, yaitu terdiri yang pertama, memperkenalkan kepada peserta didik tentang akidah Islam, dasar-dasar agama. 2. Menumbuhkan kesadaran yang benar kepada peserta didik terhadap agama termasuk prinsip-prinsip dan dasar akhlak yang mulia. Yang ketiga, menanamkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam, malaikat, rasul, dan kitab-kitabnya. Yang keempat yaitu menumbuhkan minat peserta didik untuk menambah ilmu pengetahuan tentang adab pengetahuan keagamaan, hukum-hukum Islam, dan upaya untuk mengamalkan dengan penuh sukarela. Yang kelima yaitu menanamkan rasa cinta dan penghargaan kepada Al-Quran dengan cara membaca, memahami, dan mengamalkannya. Yang keenam yaitu menumbuhkan rasa bangga terhadap sejarah dan kebudayaan Islam. Yang ketujuh yaitu menumbuhkan rasa rela, optimis, percaya diri, dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu mendidik naluri, motivasi, dan keinginan generasi muda dan membentenginya dengan akidah dan nilai-nilai kesopanan. Nah, secara teoritis, tujuan akhir dari pendidikan Islam sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu tujuan normatif, tujuan fungsional, dan tujuan operasional. Untuk tujuan normatif sendiri itu terdapat 5 bagian, yaitu yang pertama, tujuan formatif yang bersifat memberi persiapan dasar yang korektif. Kedua, tujuan selektif yang bersifat memberikan kemampuan untuk membedakan hal-hal yang benar dan yang salah. Yang ketiga yaitu tujuan determinatif yang bersifat memberi kemampuan untuk mengarahkan diri pada sasaran-sasaran yang sejajar dengan proses kependidikan. Yang keempat yaitu tujuan integratif yang bersifat memberi kemampuan untuk memadukan fungsi psikis, pikiran, perasaan, kemauan, ingatan, dan nafsu ke arah tujuan akhir. Dan yang terakhir yaitu tujuan aplikatif yang bersifat kemampuan penerapan segala pengetahuan yang telah diperoleh dalam pengamalan pendidikan. Untuk selanjutnya yaitu tujuan fungsional terdapat 4 bagian, yaitu yang pertama tujuan individual yang sasarannya pada pemberian kemampuan individual untuk mengamalkan nilai-nilai yang telah diinternalisasikan ke dalam pribadi berupa moral, intelektual, dan skill. Kedua, tujuan sosial yang sasarannya pada pemberian kemampuan pengalaman nilai-nilai ke dalam kehidupan sosial, interpersonal, dan interaksional dengan orang lain dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu tujuan moral yang sasarannya pada pemberian kemampuan untuk berperilaku sesuai dengan tuntutan moral atas dorongan motivasi yang bersumber pada agama atau teogenetis, dorongan sosial atau sosiogenetis, dorongan psikologis atau psikogenetis, dan dorongan biologis atau biogenetis. Dan yang terakhir yaitu tujuan profesional yang sasarannya pada pemberian kemampuan untuk mengamalkan keahliannya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Untuk selanjutnya ada tujuan operasional. Tujuan operasional ini memiliki tujuan yang mempunyai sasaran teknis manajerial. Komponen-komponen tujuan pendidikan di atas tidak hanya terfokus pada tujuan yang bersifat teoritis, tetapi juga bertujuan praktis yang sasarannya pada pemberian kemampuan praktis peserta didik. Hal ini dilakukan agar setelah menyelesaikan studinya, mereka dapat mengaplikasikan ilmunya dengan penuh kewibawaan dan profesional
mengingat kompetensi yang dimiliki telah memadai. Selanjutnya kita ke tahap kesimpulan. Nah, bahwasanya dapat disimpulkan tujuan pendidikan Islam mempunyai ciri yang berbeda dengan pendidikan umum. Pendidikan umum hanya bertujuan mentransfer ilmu pengetahuan dan mengantarkan kedewasaan berpikir peserta didik, namun berbeda dengan pendidikan Islam yang mempunyai tujuan lebih menyeluruh, yaitu bagaimana menyadarkan peserta didik untuk tahu tentang dirinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang hidup di alam semesta ini dan bertanggung jawab untuk menjadi manusia baik dan benar sebagai perwujudan Khalifatullah fil ardh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.